Nabi mengatakan, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa inna likulli syai'in indallahi ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, dan milik Allah apa yang Allah berikan, dan semuanya makhluk yang Allah ciptakan, Allah tentukan batas hidupnya sampai waktu tertentu. Dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu, dan berharaplah pahala dari musibah kematian saudaramu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini mohon maaf saya berdiri menyampaikan perwakilan dari keluarga, dan mohon maaf belum bisa menyampaikan dengan bahasa Jawa. Saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Semoga bisa dipahami dan dimaklumi. Mewakili dari keluarga Bapak Anto atas wafatnya ibu mertua beliau, Ibu Suhartimah, yarhamuhullah. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosanya, menerima amal soleh yang telah dikerjakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semua pasti akan mendapati hal yang demikian. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum. Orang-orang yang paling banyak dan berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang levelnya setelah nabi dan yang setelahnya. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, bapak beliau wafat ketika beliau belum lahir. Ibu beliau wafat ketika Nabi umur 6 tahun. Kemudian kakek beliau wafat ketika beliau umur 8 tahun. Kemudian nanti akhirnya Abu Thalib yang merawat beliau pun wafat. Bahkan semua anaknya Nabi SAW yang jumlahnya 7, itu semua wafat ketika Nabi SAW masih hidup, kecuali satu yang wafat terakhir, yaitu Fatimah. Semuanya meninggal, yang perempuan dan laki-laki yang lainnya, yang 6 meninggal duluan. Maka ini ujian bagi kita semua yang akan kita hadapi. Ketika kita menghadapi ujian ini, dahulu Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah ketika mendapatkan musibah untuk berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku, dan gantilah ganjaran yang lebih baik dari musibah tersebut. Maka kita dituntut untuk bersabar, tidak boleh untuk bersedih berlebihan. Bersedih boleh, menangis boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Bahkan Nabi SAW ketika anak beliau Ibrahim wafat, Nabi juga mengatakan, Innal aina la tadma' wal qalbu la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana. Sesungguhnya mata ini berlinang air mata, hati ini juga sedih, tapi kita tidak boleh menyampaikan perkataan statement kecuali harus sesuai menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita, Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan menunggu giliran kematian sebagaimana yang sekarang sudah datang kepada beliau rahimahullah, Ibu Suhartimah. Dan umurnya umatnya Nabi Muhammad itu sekitar 60 atau 70 tahun. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umurnya umatku itu kisaran antara 60 atau 70 tahun. Nabi kita Muhammad wafat umur 63, Abu Bakar umur 63, kemudian Umar juga umur 63. Kisaran itu. Ada yang lebih maka Allah berikan bonus, ada yang kurang dari itu maka itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini mengambil ibrah dan pelajaran dari kematian, bukan kemudian bersenda gurau, bertawa ria atas musibah yang ditimpa oleh orang lain. Kita mengambil pelajaran dari itu. Kita semakin hari berjalan mendekati ajal kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya bena Adam, kullukum, ya bena Adam, wahai anak Adam, sungguhnya setiap dari kalian itu adalah mayyit. Idza dhahaba yaumukum dhahaba ba'dukum. Kalau semakin hari kalian menghabiskan waktu demi waktu, hari demi hari berlalu, maka kalian semakin lama jatah hidupnya semakin habis. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini saya menjadi wakil dari keluarga Bapak Anto, mewakili Ibu Suhartimah rahimahullah untuk
memintakan maaf jika memang beliau punya kesalahan di masa hidupnya. Karena kesalahan yang terjadi antara sesama hamba, sesama manusia itu tidak bisa dihalalkan kecuali harus minta kepada orang yang mungkin dahulu pernah terzalimi. Nabi mengatakan, "Man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yanfa'a dinarun wala dirham." Barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dihalalkan hari ini juga, sebelum datang nanti satu hari di mana dirham dan dinar tidak bermanfaat lagi. Beliau sudah wafat, tapi masih punya ahli waris yang bisa memohonkan maaf jika ada orang-orang yang dulu mungkin pernah tersakiti. Maka kita meminta keridhaan ibu bapak sekalian yang mungkin dulu pernah bergaul dan bermuamalah dengan almarhumah, jika masih ada ganjalan dalam hati, dulu kekeliruan yang mungkin pernah dilakukan, mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Kemudian sekali lagi permasalahan yang lain seperti permasalahan hutang. Misalnya kalau memang ada tanggungan yang belum ditunaikan, hutang yang belum dibayarkan, silahkan menghubungi ahli warisnya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda." Jiwa seorang mukmin akan senantiasa terkait dengan hutangnya sampai hutang itu dibayarkan. Maka bagi yang punya dulu pernah mungkin punya piutang kepada almarhumah dan belum dibayarkan, silahkan menghubunginya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit juga akan kita tambahkan beberapa sikap berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama kita. Karena kita dituntut untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dalam penyelenggaraannya. Karena ini bagian dari ibadah. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang didatangkan oleh Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka berhentilah. Allah juga mengatakan, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah maka ikutilah Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kalian. Dalam hadis juga Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib bagi kalian mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Mungkin mohon maaf sebelumnya, ini sebagai sharing juga sebagai masukan agar ke depan dalam penyelenggaraan jenazah bisa sesuai dengan tuntunan Islam. Walaupun mungkin beberapa kebiasaan yang masih ada di masyarakat masih ada, tapi ini perlu saya sampaikan juga perwakilan dari keluarga agar ke depan lebih baik. Yaitu mungkin nanti sikap ke depan mungkin akan didapati masyarakat melihat keluarga Pak Anto misalnya, nanti setelah ibu dikuburkan, kenapa kok misalnya tidak ada kumpul-kumpul di hari kesekian untuk mendoakan ibu beliau. Karena memang setelah kita lihat dalam literatur Islam, dalam hadis dan dalam penjelasan ulama, memang tidak ada yang demikian, mendoakan di hari kesekian, mendoakan di hari sekian. Padahal Nabi SAW punya anak jumlahnya 6, semua wafat ketika Nabi masih hidup. Nabi SAW punya istri Khadijah, punya paman Hamzah yang wafat ketika beliau masih hidup. Tapi ternyata tidak dapati yang model demikian. Dan bukan berarti kita melarang berdoa. Silahkan tetap berdoa, mendoakan mayit, dan ulama berijma, berkonsensus bahwa sedekah dan juga doa itu adalah dua hal yang sampai kepada mayit. Cuman ditetapkan di hari kesekian dan kesekian ternyata memang tidak ditemukan dalam tuntunan Nabi kita. Nah, mungkin ini nanti yang ke depan bisa memahami mungkin keputusan keluarga. Jika ada demikian, mohon dipahami dengan baik dan mohon ditoleransi dengan baik. Karena dalam kaidah fikih dikatakan, ma tawaffara sababu fi ahdin nabi wa lam yaf'alhu fal masyru'u minhu tarku. Suatu hal, amalan yang di zaman Nabi ada, motivasinya ada, tujuannya ada, pendorongnya ada, kok di zaman itu Nabi tidak melakukan, maka berarti di zaman sekarang kalau itu dilakukan sejatinya harus ditinggalkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga sedikit berkenaan nanti dengan penguburan jenazah, untuk
sampai ke kuburan itu hanya khusus untuk yang laki-laki saja. Untuk yang perempuan silakan cukup di rumah saja, ya, tidak usah ikut, ya, karena dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan nuhina anittiba'il janais. Kami dulu dilarang para perempuan untuk ikut mengikuti mayit sampai ke kuburan. Sebagian ulama ada yang mengatakan sampai derajatnya haram, sebagian yang lain mengatakan minimal derajatnya makruh. Jadi doakan saja, doa Anda akan sampai, tidak usah ikut sampai kuburan, cukup yang laki-laki saja yang sampai ke kuburan. Ini bagian dari mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kemudian perkara yang lain, ya, berkenaan nanti dengan penguburan, yang biasanya mungkin di kalangan masyarakat setelah dikubur kemudian atau sebelumnya ada adzan dan iqamah sebelum penguburan. Ini juga mohon maaf, ya, satu yang diyakini oleh keluarga yang kita diminta untuk menyampaikan, nanti tidak ada adzan dan iqamah, karena memang Nabi SAW tidak pernah mencontohkan. Dan para ulama yang mengatakan itu ada adzan dan iqamah itu dikiaskan atau dianalogikan dengan adzan dan iqamah ketika bayi melahirkan. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu ulama di mazhab Syafi'i sendiri, mengatakan hal yang demikian merupakan perkara yang baru yang memang tidak ada argumennya yang kuat. Jadi ini mungkin nanti yang bisa jenengan dapati, kok kenapa nggak ada adzan dan iqamah? Argumen yang dipilih adalah memang karena Nabi tidak memberikan tuntunan. Jadi mohon ini juga menjadi hal yang dimaklumi dan dipahami bagi Bapak Ibu sekalian, ya, karena kita berusaha untuk mengikuti tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian poin terakhir yang ingin kita tekankan dalam masalah ketika melayat, ya, bertakziah, jangan lupa untuk mendoakan dan jangan lupa untuk menyolati. Sebagian kaum muslimin ketika melayat kadang mereka hanya, ya, menghibur saja, itu baik, tapi terkadang lupa untuk menyolati. Padahal ketika seorang menyolati itu adalah hal yang paling dibutuhkan, termasuk hal yang paling dibutuhkan oleh mayit. Dalam hadis Nabi mengatakan tidaklah seseorang meninggal fayusalli alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Jika ada orang meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang, yang 40 orang ini tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan menjadi syafaat bagi jenazah atau bagi si mayit. Ini kadang yang mungkin dilupakan oleh sebagian kita. Justru ini juga fadilah bagi orang yang melayat, yang kadang mereka lupa. Nabi SAW mengatakan, man syahida janazah hatta yusalla alaihi falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan, wa mal qiratan qala mithlul jabalainil azimain. Nabi mengatakan barang siapa yang melayat jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan ganjaran 1 qirat. Dan barang siapa yang melayat sampai disolatkan sampai juga dikuburkan, maka ganjaran bagi dia 2 qirat. 2 qirat itu ganjaran seberapa wahai Rasulullah? Seperti 2 gunung yang besar. Ini yang mungkin banyak dilupakan, ya. Maka kita di sini saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mohon maaf jika ada kata saya yang menyinggung Bapak sekalian. Ini sebagai permintaan dari Bapak Anto kemarin untuk memberikan perwakilan, sekaligus menjelaskan sikap yang diambil oleh keluarga. Sekaligus juga tidak lupa kita memohon keridhaan dan kerelaan Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi, jika ada kesalahan, jika ada kekeliruan ketika Ibu almarhumah ketika masih hidup, mohon dimaafkan. Ketika ada hutang, monggo silahkan yang mau menagihnya langsung menghubungi keluarganya. Kalau diikhlaskan maka itu menjadi suatu pahala sedekah bagi Anda semua. Dan sekali lagi, mari pelaksanaan penguburan mayit bagian dari ibadah yang dituntunkan oleh Nabi kita. Maka mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bersesuaian dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh syariat kita, diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari keluarga. Sekali lagi, ya, mari mengingat kematian. Nabi mengatakan aktsiru min dzikri hadzimil ladza. Perbanyaklah mengingat hal yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian.
tidak ada yang tahu giliran kita kapan, maka ini menjadi peringatan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.